Kejadian ini terjadi tepatnya di tahun 2016. Ada seorang pemuda yang bernama Andi. Andi bekerja di salah satu minimarket di kota Bandar Lampung, di mana setiap harinya dia harus melewati jalan untuk ke rumah, di mana jalan tersebut cukup seram dan juga gelap. Namun Andi seperti biasa-biasanya tidak ada apa-apa, karena ini sudah biasa, jadi dia melalui jalan itu dengan santainya. Kebetulan malam ini dia harus stok barang-barang yang ada di minimarket tersebut, karena sudah di akhir bulan, agar tidak ada terjadinya selisih barang di awal bulan. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan jam 11:30 malam. Lalu, Andi bergegas untuk pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motornya. Sambil di jalan, Andi memikirkan tempat yang cukup seram dan juga gelap itu. Apalagi, memang di jalan itu ialah hutan kota, di mana di dalamnya ada sebuah bunker bekas peninggalan Jepang. Dan juga menurut warga sekitar, serta keluarga dan kerabat Andi, sering adanya tangisan-tangisan, jeritan, serta minta tolong yang sering terdengar di malam-malam tertentu di daerah situ. Mengingat itu, Andi merinding di sekujur tubuhnya. Namun dia tetap berjalan menyusuri jalan yang gelap dan juga seram itu. Tiba-tiba ada yang berlari di depan kendaraannya. Seorang laki-laki paruh baya. Lalu Andi berhenti dan menstandarkan sepeda motornya. Lalu ada yang menepuk dari belakang. Andi terkaget. Siapa ini? Ternyata laki-laki paruh baya yang tadi sempat Andi lihat saat Andi sedang berjalan. Laki-laki itu mengajak Andi untuk bersembunyi di rumahnya. Sebenarnya Andi bingung, kenapa harus sembunyi? Emang ada apa? Namun tanpa pikir panjang, Andi hanya mengikuti laki-laki itu untuk pergi ke rumahnya. Sambil mengikuti laki-laki itu, Andi sempat bingung apa yang ada di depan matanya ini. Terlihat suasana yang begitu berbeda daripada biasanya. Banyak pohon-pohon yang ada di situ seperti pohon-pohon zaman dahulu kala, yang masih lebat dan juga sangat gelap. Sampailah tiba di rumah lelaki parubaya itu. Lelaki itu memiliki rumah yang berada di tengah-tengah hutan dengan rumah kayu yang beratapkan jerami, seperti rumah-rumah pada zaman dahulu kala di saat masa era penjajahan. Lelaki parubaya itu meminta Andi untuk tidak bersuara dengan apa yang akan nanti dilihatnya. Lalu, lelaki parubaya itu menyuruh Andi untuk bersembunyi di dapur. Dan Andi mengiyakannya. Terdengar langkah kaki seperti tentara dengan menggunakan dialog berbahasa Jepang. Lalu, tentara-tentara itu mendobrak pintu rumah lelaki parubaya itu. Tentunya Andi terkejut dengan dobrakan itu. Terlebih lagi, hal yang membuat Andi sangat terkejut dan juga takut ialah ketika tentara Jepang itu mengambil samurai yang ada di pinggangnya, lalu menebas kepala laki parubaya itu. Terlihat darah yang bercucuran dari leher laki parubaya itu yang terjatuh ketika ditebas dan langsung meninggal. Melihat itu Andi langsung berlari. Padahal jelas laki parubaya itu mengatakan kepada Andi bahwa Andi tidak boleh bergerak dan bersuara dengan apapun yang akan dilihatnya. Namun Andi tidak sanggup. Andi ketakutan dengan apa yang dilihatnya pada malam itu. Lalu Andi berlari. Terdengar letusan senjata api yang dikeluarkan oleh tentara Jepang itu. Namun Andi tetap berlari. Lalu sampailah Andi di sebuah gua di tengah hutan. Andi bersembunyi di situ untuk sementara. Andi bersembunyi di belakang batu yang tidak dilihat oleh tentara Jepang itu, di mana
Ternyata di gua itu banyak sekali tentara-tentara Jepang, dan yang sangat menyayat hati adalah jeritan-jeritan warga pribumi yang sedang dipaksa untuk bekerja sampai dengan larut malam. Andi tidak kuat menahan jeritan-jeritan itu. Bahkan suara-suara sabetan pedang yang menyayat sebuah kulit, di mana bau darah anjir tercium di situ. Andi hanya meminta tolong kepada Tuhan. Apa yang terjadi sebenarnya ini? Ini di mana? Andi ketakutan sekali. Andi berharap semua ini cepat berlalu dan bisa kembali ke dunia nyatanya. Karena Andi tahu bahwa dunia yang Andi alami saat ini bukanlah dunia nyata, di mana walaupun pribumi dan tentara Jepang itu terlihat sungguhan, namun dengan wajah yang pucat dan juga tanpa ada bayangan ketika ada rembulan di malam hari itu, membuat Andi berpikir bahwa ini adalah hal yang tidak masuk akal, hal yang goib menurut Andi. Lalu tiba-tiba Andi dikagetkan oleh tepukan dari belakang. Yang lebih mengagetkannya lagi, bahwa tepukan itu berasal dari pria parubaya yang sudah dipotong kepalanya oleh tentara Jepang tadi. Namun saat ini pria parubaya itu dengan kondisi yang sehat walafiat. Andi tidak habis pikir lah. Andi pun paham bahwa ini sebenarnya bukan dunia manusia yang Andi bayangkan. Ini adalah dunia goib. Dengan hal-hal yang sudah dialami Andi pada malam itu, membuat Andi mulai terbiasa dengan hal ini. Lalu pria parubaya itu mengajak Andi untuk pergi dari gua atau bunker yang ada di situ. Dengan mengendap-endap pelan-pelan, lalu pria parubaya itu menyuruh Andi untuk membaca surat Al-Ikhlas 3 kali agar Andi tidak terlihat oleh para tentara Jepang itu. Andi mengikutinya dan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Nah, Andi lalu mengikuti pria parubaya itu. Lalu pria parubaya itu akhirnya menceritakan tentang apa yang Andi alami dan juga apa yang Andi lihat pada malam ini. Bahwa inilah zaman di mana era penjajahan dulu, kata pria parubaya itu. Kamu harus bersyukur, Andi. Di zaman kamu sudah tidak ada lagi penjajah, tidak ada lagi perjuangan seperti kami menumpahkan darah. Apa yang kamu lihat ini hanyalah sebuah kilasan balik, di mana dulunya bunker Jepang ini ialah tempat pekerja rodi atau pekerja paksa, di mana tentara Jepang mengharuskan pribumi untuk mengerjakan proyek-proyek yang diminta oleh tentara Jepang, namun dengan cara yang cukup sadis, tanpa memikirkan lelah dan juga derita serta lapar daripada para pekerja itu. Andi mengeluh napas. Andi bersyukur dengan apa yang Andi alami di masa saat ini, yang tanpa ada lagi penjajahan. Lalu Andi berbicara kepada pria parubaya itu, bagaimana cara agar bisa keluar dari dimensi ini, atau disebut dengan dimensi alam gaib ini. Pria parubaya itu memberikan arahannya untuk Andi membaca surat Al-Fatihah dan juga surat An-Nas sebanyak 3 kali, agar Andi dapat menembus dimensi manusia kembali dan dapat berkumpul bersama dengan keluarganya. Lalu Andi membaca surat Al-Fatihah dan surat An-Nas sebagaimana yang diarahkan oleh pria parubaya tadi. Setelah ayat ketiga, Andi pun pingsan. Lalu Andi dibangunkan oleh warga yang tidak sengaja sedang lewat dekat dengan jalan di Goa Jepang itu. Lalu Andi dibangunkan oleh warga tersebut sehingga Andi terbangun. Yang lucunya lagi, Andi ternyata sudah tidak ada di dunia nyata selama 3 hari. Padahal jelas-jelas Andi hanya ada waktu semalam mungkin di dunia gaib itu.
Ya, itulah perbedaan antara dimensi manusia dan juga dimensi goib ya. Oke, demikian cerita tentang pembantaian di bunker Jepang. Kisah nyata dari seorang Andi yang terbawa di dimensi alam lain. Jangan lupa like, share, serta komen, dan ikuti terus cerita-cerita misteri lainnya. Tetap di Cerita Misteri.